budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nurani dengan NIM 223141102. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. A few minutes later. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, dan yang kedua teori behaviorisme dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling ya teman-teman. Pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yaitu ada 4 subtema. Yang pertama pendekatan psikoanalisis, yang kedua tujuan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yang ketiga kelebihan dan kekurangan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, dan yang keempat contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. 1 hour later. Pendekatan psikoanalisis. Menurut Gunarsa yang dikutip oleh Dede Rahmat Hidayat, psikoanalisis merupakan upaya mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisis menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis atau yang disebut dengan gangguan kecemasan. Psikoanalisis terbagi menjadi dua segi, yaitu kerja klinis dan kerja akademik. Kerja klinis dijalankan dengan pasien-pasien yang mengalami masalah psikis seperti fobia, kegelisahan, obsesi, halusinasi, dan sebagainya. Sedangkan kerja akademik bertujuan mempelajari kehidupan mental pada umumnya dan termasuk di dalamnya studi-studi pustaka dan ilmu sosial. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya karena dalam psikoanalisis terapi atau perawatannya hanya menggunakan kata-kata. 24 hours later. Subtema yang kedua, tujuan dari pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis memberi tujuan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik dalam ranah yang lebih luas. Pendekatan psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas peserta didik. Saat ini kita berada pada era revolusi teknologi informasi. Pada era ini, setiap manusia dituntut memiliki kreativitas yang orisinil atau yang asli dan yang terbaik. Konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam mendidik adalah pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas peserta didik. 1 week later. Subtema yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Kelebihan psikoanalisis dari Freud adalah teori-teori Freud telah menyadarkan kita tentang dua dorongan dan bagaimana kuatnya pengaruh itu pada kita. Besarnya pengaruh keluarga dalam pembentukan jati diri seseorang, dari pria ataupun wanita, kenangan trauma yang menjadi penyebab ketidakstabilan jiwa seseorang dan itu harus diperbaiki dan kemudian dia mengeluarkan ide tentang mekanisme pertahanan diri yang memang harus kita terima karena manusia pada dasarnya mempunyai cara sendiri dalam memanipulasi kenyataan dan ingatannya tentang kenyataan tersebut agar bisa sesuai dengan menyenangkan keinginannya. Konseling psikoanalisis merupakan penyembuhan yang lebih bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Adanya penyesuaian antara teori dengan teknik. Konseling psikoanalisis merupakan penyembuhan yang lebih bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Adanya penyesuaian antara teori dengan teknik. Kekurangan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling. Kekurangan psikoanalisis adalah yang pertama, terlalu menekankan kepada pengalaman kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah sepenuhnya ditentukan masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah sepenuhnya tanggung jawab individu sekarang.
Yang ketiga, tidak semua kenangan masa lalu bisa atau sebaliknya dibawa ke alam sadar. Yang keempat, penenangan tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap dibandingkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan fobia, histeria, dan obsesi. Yang kelima, tidak hanya terbatas pada psikoanalisis, yaitu setelah sembuh, pasien bisa mengalami masalah lain. Menyadari keterbatasan tersebut, Freud merasa bahwa psikoanalisis bisa digunakan bersama-sama dengan terapi lainnya. Akan tetapi, ia berulang kali menekankan bahwa psikoanalisis tidak bisa dipersingkat dan dimodifikasi. One eternity later. Contoh penerapan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Pertama-tama, konselor harus membuat suatu hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Menata proses terapeutik yang demikian dalam konteks pemahaman struktur kepribadian dan psikodinamika memungkinkan konselor merumuskan masalah klien secara yang sesungguhnya. Klien harus ada kemauan untuk menyanggupi dirinya sendiri untuk melakukan proses terapi dalam jangka panjang. Setiap pertemuan biasanya berlangsung 1 jam. Selama terapi, klien maju melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu pengembangan suatu hubungan dengan analisis, mengalami krisis penyembuhan, mendapatkan tilikan terhadap pengalaman masa lampau yang tidak disadari, pengembangan resistensi untuk memahami diri sendiri, pengembangan hubungan transparansi dengan konselor, bekerja dengan hal-hal yang resistensi dan tertutup, dan mengakhiri terapi. Dan materi yang kedua yaitu pendekatan behaviorisme dalam bimbingan dan konseling. Ada 5 submateri. Yang pertama, pengertian behavioral. Yang kedua, konsep dasar behavioral. Yang ketiga, tujuan konseling behavioral. Dan yang keempat, metode konseling behavioral. Dan yang kelima, keterbatasan konseling behavioral. Pengertian konseling behavioral. Behavioral adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi kesadaran dan mentalitas. Konseling behavior merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioritis yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Konsep dasar behavioral yang pertama, perilaku manusia umumnya dipelajari. Karena itu, perilaku tersebut bisa diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Yang kedua, perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Dan yang ketiga, prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Yang keempat, perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Yang kelima, pada hakikatnya, konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Yang keenam, prosedur konseling tidak statis tetapi secara khusus. Tujuan konseling behavioral. Tujuan secara umum untuk membantu klien memperbaiki pola perilaku salah sesuai belajar tentang proses pembuatan keputusan dan mencegah timbulnya masalah. Dan tujuan secara khususnya yaitu mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan. Submateri yang keempat, metode konseling behavioral, yaitu operandi learning, social modeling, cognitive learning, dan emotional learning. Submateri yang kelima, keterbatasan konseling behavioral. Untuk kelebihannya, teori behavioral lebih gampang diaplikasikan karena lebih terinci dan sistematis. Dan yang kedua, teori behavioral memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan.
Dan yang ketiga, hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Yang keempat, penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Untuk kekurangannya, keterbatasan konseling behavioral yaitu konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Yang kedua, meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Dan yang ketiga, konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus dites. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus di lingkungan kita yang dapat menggambarkan penerapan teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yaitu kasus seorang siswa SMP mengalami kecemasan yang berlebihan dan seringkali mengalami mimpi buruk. Dia juga sulit dalam mengungkapkan perasaan dan sering menunjukkan perilaku agresif. Implementasi teori psikoanalisis dalam kasus ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, pemahaman tentang kekuatan tak sadar. Konselor membantu siswa memahami bahwa pikiran, perasaan, dan motivasi tak sadar dapat mempengaruhi perilaku dan pengalaman emosional mereka. Mereka menjelaskan bahwa mimpi buruk dan perilaku agresif dapat terkait dengan konflik atau ketegangan tak sadar yang belum terselesaikan. Dan yang kedua, eksplorasi masa lalu dan pengalaman masa kecil, yaitu konselor mendorong siswa untuk menjelajahi pengalaman masa kecil mereka, terutama hubungan dengan anggota keluarga dan pengalaman traumatis. Mereka membantu siswa mengenali hubungan antara pengalaman masa lalu dan kondisi emosional dan perilaku saat ini. Yang ketiga yaitu teknik interpretasi. Konselor menggunakan teknik interpretasi untuk membantu siswa memahami dan mengatasi konflik tak sadar. Mereka menganalisis mimpi buruk dan perilaku agresif siswa secara simbolis dan membantu siswa mengenali kemungkinan arti dan penyebabnya. Yang keempat, kesadaran diri dan pengungkapan perasaan. Konselor mendorong siswa untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan mengungkapkan perasaan mereka. Mereka membantu siswa mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan yang mungkin terkait dengan kecemasan dan perilaku agresif, serta memberikan ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka. Dan yang kelima, pengembangan mekanisme pertahanan yang sehat. Konselor membantu siswa mengembangkan mekanisme pertahanan yang sehat dan adaptif untuk mengatasi konflik dan kecemasan tak sadar. Mereka dapat mengajarkan teknik relaksasi, visualisasi positif, atau strategi pengendalian diri lainnya yang dapat membantu siswa mengurangi kecemasan dan perilaku agresif. Dengan penerapan psikoanalisis dalam kasus ini, diharapkan siswa dapat memahami dan mengatasi konflik tak sadar yang mendasari kecemasan berlebihan, mimpi buruk, dan perilaku agresif mereka. Melalui eksplorasi masa lalu, interpretasi, peningkatan kesadaran diri, dan pengembangan mekanisme pertahanan yang sehat, siswa dapat mengalami pertumbuhan pribadi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must up the place, turn up the bass and make them all out.